Oke, udah kelihatan ya. Oke, ini metode titik tetap, terus persamaan tak linear tadi, yang mungkin yang minggu kemarin ya, yang kita belajar juga ya, yang setengah interval, terus Newton-Raphson, dan juga Newton. Oke. Oke, yang tidak dipahami boleh di-share aja. Apa sih yang mau dipahami yang lebih dalam tentang metode ini? Sip. Hmm, Oke, kita mau belajar yang tadi ya. Yang pertama, metode metode biseksi. Biseksi. Nanti kalau bi kan 2 tuh, jadi kita bagi 2 metodenya. Eh, Nilai X-nya dibagi 2 gitu. Nah, secara ringkasnya X-nya dibagi 2 nanti. Nilai X barunya itu dibagi 2. Nah, yang pertama, misalkan dari teman-teman mau mencari solusi dari X kuadrat ditambah 9X ditambah 1 gitu ya, sama dengan 0. Ini kan fungsi yang tak linear kan, karena dia pangkatnya 2. Nah, kalau metode biseksi, ini kita cek dulu, apa sih namanya, tebakan awal, kita nebak ya. Tebakan awal, itu yang mana kita tahu kan, yang kalau misalkan suatu garis, kurva gitu ya, ini kan fungsinya selalu positif tuh. Kalau dia ada mendekati, harus ada yang positif dan ada yang negatif untuk menentukan intervalnya. Nah, kalau misalkan kita masukin 0, dia 0. Kalau masukin min 1, dia 1 dikurang 9 tambah 1, negatif kan, berarti salah satunya ada min 1 dan 0. Kebayang untuk tebakan awalnya? Kebayang nggak ini, kenapa bisa min 1 dan 0 untuk metode biseksi? Kebayang ya? Jadi yang min 1 kan kalau F-nya min 1 berarti min 1 kuadrat dikurang 9 kali min 1, ditambah 1. Ini nilainya 1. Itu yang satu tuh harus negatif, yang satu harus positif. Ya, salah satunya harus positif dan negatif. Oke, Kak. Oke. Ini melihat apa, teman-teman? Picture in PPT. Oh, PPT, oke. Sejauh ini udah kebayang kan kalau untuk tebakan itu dari ada positif dan ada negatifnya untuk tebakan awal tadi. Kebayang, Kak. Oke, kebayang ya. Nah, metode biseksi tadi kita bagi 2. Yang nilai ini kita bagi 2. Berarti ada nilai X, Fx ya. Terus ini bisa jadi XL gitu ya. X lower dan X kiri dan X kanan ya. Left dan right. Itu yang tadi yang teman-teman coba ambil yang mana sih yang Excel-nya tadi. Excel-nya teman-teman tadi kan yang teman-teman share. Ini XL berarti FL. Terus ada XR berarti ada FR. Gitu ya. Nah, dari metode biseksi misalkan min 1 di sini terus ada 0, masukin nilainya, ini min 7 berarti di sini 1 gitu. Nah, ada nilai tengah. Tadi ada nama XM. XM ini untuk menentukan apakah si fungsi X yang tadi akan berubah. XM berapa? Min 1 ditambah 0 bagi 2. Min 1 ditambah 0 bagi 2. Min 0,5 kan. Nah, dimasukin FM-nya di sini. Oke? Kebayang di sini? Kebayang, Kak. Oke, kebayang ya. Oke, setelah itu nilai FM-nya ini kita kalikan nih, FM dikali dengan
FR gitu ya. FR yang ini kita kalikan dengan FM. Nah, kalau nilainya positif besar dari 0, maka apa? XR-nya berubah menjadi XM. XR yang ini, yang paling tinggi ini, berubah menjadi XM. Berarti nanti, kalau nilainya ini positif ya nanti ya, positif kali positif kan positif, berarti dia merubah, kan ini XL, ini XR gitu ya. Yang ini XM, yang ini nilainya negatif, ini nilainya positif. Nah, kalau XM-nya nilai positif, berarti yang XR ini akan menjadi XM yang baru. Kebayang? Kebayang Kak. Berarti kalau misalnya dia kalau misalnya minus, berarti XL-nya yang pindah ke XM. Ya, kalau misalkan ya, nanti FM dikali XR-nya kecil dari 0, kan jadinya dia positif dan negatif kan, kalau negatif ya. Berarti yang XL tadi akan berubah jadi XM gitu. XM. XL akan berubah jadi XM. Gitu. Oke Kak. Oke, kebayang ya. Tadi kita bayangannya adalah ada positif dan negatif tadi. Ini positif, ini negatif ya. Kalau positif kali ini positif, berarti yang positif yang paling kecil kita ambil. Kalau positif kali negatif, nanti yang negatifnya kita pindahkan. Gitu, kebayang ya? Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua ada metode Newton-Raphson. Ini biasanya metodenya dengan menggunakan gradien namanya. Gradien. Metode ini itu masih ingat rumusnya metode Newton-Raphson? Apa nilai X-nya? Nanti dikasih jauh ini enggak ya? Dikasih kunci enggak ya? Enggak ya? Bukan kunci, dikasih rumus-rumus enggak ya? Enggak ada ya? Nanti. Ini Kak, yang ditambah satu. Apa sih? XL ditambah XR. Apaan? Ini namanya apa sih? Ini Newton-Raphson. Berarti nilai X 0 tebakan gitu ya. Tapi dia nggak perlu range. Kalau biseksi kan perlu range nih, XL dan XR. Kalau dia Newton-Raphson, itu nggak perlu. Kita perlu range. Kita tebakan awal aja, ada satu nilai X saja. Kalau mau Satu. nanya, Ya. yang tadi bisection itu, jadi itu kita pas udah dapet kayak XL, XR, FL, dan sebagainya, terus kita harus ngelakuin tes, kayak X test gitu, berarti si siapa yang dikurang siapa ya? Oh, ini Tahu. X-testnya ya? X-tol berarti, X-toleransi berarti Ya, ya? X tol kan. Mm-mm. Oh, Sebenarnya yang X tol toleransi. sama X test itu sama nggak sih, Kak? Apa beda? Sama-sama kok ininya. Tapi yang kata kakak bakal ditentuin dari soalnya tuh apa X tol? X tol bakal ditentuin. Jadi kita harus nguangin si X tolnya itu di perhitungan terakhir buat nentuin apakah iterasinya lanjut apa enggak kan, Kak? Ya, betul. X-tol itu buat iterasinya lanjut apa enggak aja. Sesuai dengan batasan awal ya. Kita maunya X toleransinya sampai berapa gitu ya. Nilai X-nya. Oke, Kak. Oke, Kak. Bisa. Oke. Kalau Newton-Raphson ini cuma satu nilai, X0 saja. Kalau biseksi tadi ada dua nilai, XL dan XR. Nah, Newton-Raphson ini cuma satu nilai X-nya. Satu nilai X ini, baru ada nilai X1 gitu ya. X1 ini biasanya didapat dengan menggunakan gradien tadi. Dia kan menggunakan gradien ya. Berarti nilainya X0 dikurang F X0 per F aksen X0. Nah, dia menggunakan turunannya juga, fungsi dan turunannya. Nah, nanti kita menggunakan iterasinya lebih cepat ya dibandingkan dengan biseksi.
Gitu, misalkan nih fungsinya sama ya, X kuadrat ditambah 9X tambah 1 misalkan. Tambah 1 sama dengan 0. Maka tebakan awal teman-teman berapa? Min 1 atau 0 dulu? 0. Kenapa? Coba ulang Kak. Yang tadi lihat Ini. persamaannya. Ini persamaannya nih, X kuadrat ditambah 9X ditambah 1. Ini ada ketebakan awal kan, 1 nilai X gitu kan. Oh. Ya, ini ada 1 nilai X nih. Nah, ini kan udah tahu tuh nilainya min 1 sama 0, tebakan awal di biseksi. Kalau di Newton Raphson, cuma 1 nilai. Yang teman-teman ambil yang mana? Min 1 atau 0? Yang Bukannya Yang boleh mana? yang mana aja Kak? yang mendekati 0 kan Kak? Ya, yang pertama mendekati 0 yang lebih cepat untuk melihat nilainya cepat kan. Kalau jauh dari 0 nanti kayak kalau Hasilnya teman-teman ambil min 7, bakal banyak iterasinya. Kalau ambil 0 kan dikit kan iterasinya. Kebayang ininya? Karena ini sama dengan 0 kan, yang dekat dengan Iya, 0. berarti ambilnya 0. Iya 0. Yang mendekati sama 0. Biar ya? Iya. Berarti 0 Kak. Berarti ambilnya 0 kan. Tadi tebakan awal kita 0 gitu ya. Nah, kalau tebakan awal 0 berarti ini fx-nya ya. Berarti f aksen x berapa? 2X plus 9. 2x plus 9. Maka x1 sama dengan 0 dikurang f aksen f0 per f aksen 0 sama dengan 0 dikurang 1 per 9 kan? Sama dengan min 1 per 9. Nah, nanti ini X1 ini, ya gimana? Kak, tadi tuh ngambil X0 tuh sama dengan 0 tuh karena dia hasilnya kalau misalnya dimasukin fx tuh mendekati 0 kan ya? Ya, Lebih dekat mendekati sama 0. 0. Karena F0 tadi nilainya 1 kan? Karena dia dekat sama 0 nih. Nih. Oke, kalau misalkan ini, apa yang selalu positif ya? Fx sama dengan X kuadrat ditambah 7X tambah 5 gitu ya. Maka fungsi, kalau Newton Raphson, maka tebakan awal teman-teman berapa? Nah, biseksi dulu, biseksi berapa tebakannya ya? Biseksi tebakannya berapa? Min 1 0. Min 1 min 1 0 deh Kak. Min 1. Min 1 kalau 0 5, kalau min 1 2. Min 2. min 2. Min 1 sama 0 ya. Berarti Kalau kalau 0 5. 5. Kalau min 1 tadi berapa? 1 dikurang 7 tambah 5. 2. Min 2, min 2. Min 2. 1 kurang 7 min 6. Min 1. 1 dong. Oh iya ya. 1 kurang 7 min 6 tambah 5 min 1 kan. Berarti kalau yang Newton Raphson kita pakai mana X0-nya? Apakah berarti itu min 1. Min 1 ya nilai awalnya. Oke. Iya. Itu tebakan awal untuk menentukan tebakan awal tadi. Gitu ya. Oke. Iya. Oke, untuk alurnya ini kita sampai X-tolnya ya, ada X-tol. X-toleransi adalah X2 dikurang X1 per X2. Mutlak. Gitu ya. Sampai misalkan teman-teman mau X-toleransinya kecil dari 0,0001 gitu ya. Nanti berhenti di sini. Kalau udah kecil dari 0,001. Oke. Terus desain.
Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk yang Newton sama Newton Raphson? Nggak ada? Kak, Hmm? ini apa rumus X-tol Oh, rumus Ekstol itu ini, rumus Ekstol. X2 X2 kurang X1 per X2. 2. X2 kurang X1 per X2. 2. Hmm. Bukan X lama, Kak. X2, bukannya X2 dikurangi X1 dibagi X1. Saya bebas ya mana aja. Oh, bebas, Bisa. Kak? Bebas kok. Oh, bebas. Ya, kalau di Oh, sini kan tiap metode beda-beda. XR per XR juga boleh. Atau bisa XL dikurang XR. Tapi tetap ini ya, satunya tetap sama ya. Iya. Ini yang besar kurang kecil juga boleh. Tapi kan ini mutlak kan. Mutlak itu sama aja pembaginya. Oh, Penilaian iya. kan. Iya. Oke. Bebas kok yang mana Excel-nya. Mau yang mana. Asalkan ini ya konstan ya. Konsisten ya. Konsisten dari awal sampai akhir Excel-nya itu. Konsisten aja. Oke, terus kita mencoba metode Newton. Newton ya. Newton ini beda dikit sih sama Newton Raphson, bahwa X2 itu X1 itu sama dengan X0 dikurang F X0 per F aksen X0 dikali dengan lambda. Nah, bedanya cuma lambda ini aja kalau untuk yang Newton. Kenapa ada lambda itu? Bahwa ini tuh menjadi damper atau apa sih namanya, damper itu bahasa Indonesianya peredam, redaman. Biasanya nilai fungsi ini Newton Raphson ini akan divergen pada saat nilainya terlalu kecil. Divergen tahu hasilnya apa? Divergen artinya apa? Divergen itu artinya menyebar ya. Menyebar, iya. Menyebar, tidak acak ya. Menyebar dan acak. Kalau konvergen, Nyatu. fokus ya. Fokus atau menyatu ya. Menyatu satu titik. Tuh. Jadi kalau divergen menyebar, acak, dan konvergen itu fokus dan menyatu ke satu titik. Oke, karena si Newton ini membuat redaman ini untuk membuat redaman agar dia bisa menyatu ke satu titik yang awalnya divergen, yang acak. Fungsinya tadi biasanya lambda tadi nilainya itu kecil dari 1, besar dari 0. Jadi ya dampernya sampai itu aja. Biasanya fungsi lambda ini tebakan aja. Lambda ini tebakan aja. Sama teman-teman mengkoreksi nilai X0 tebakan awal tadi ya. Atau X-tol, teman-teman bisa nebak gitu ya. Dan ini caranya adalah nilai lambdanya selalu berkurang hingga mencapai 0. Ringkasnya adalah kalau teman-teman masukin 1 masih gede apa enggak nilainya. Terus masukin setengah nanti nilainya masih gede apa enggak gitu. Sampai nilainya hampir mencapai 0 lambdanya. Jadi ada skenarionya. Skenario lambda 1, terus ada skenario lambdanya setengah gitu ya. Terus ada skenario lambdanya 0,1 gitu. Tapi dengan menggunakan Newton Raphson tadi, tapi dikalikan dengan si lambda. Gitu. Bedanya itu. Karena dengan lambda ini. Kebayang nggak ya ininya? Guys. Aman. Aman ya? Yang ini kan, kalau Newton Raphson itu lambdanya berapa? Berapa lambdanya? Newton Raphson. Di sinilah kelihatan. Lambdanya berapa? 1 ya. Lambda Newton Raphson tuh.
Nih, Emang 1. pakai lambda ya, Kak? Kakak, maaf, lambda yang mana ya, Kak? Oh, ini kan ada lambda nih di Newton kan? Modifikasi. Emang pakai lambda ya? Bentar. Bukannya kalau lambda Ini yang modifikasi Newton Raphson, maaf. modifikasi. Ini modifikasi ya. Astagfirullah. Raphson. It's okay, Kak. Oke, modifikasi Newton Raphson ya. Maaf. Tadi yang Newton itu yang pakai ini ya. Matrix Jacobi ya. Iya, Kak, Jacobi. Oh iya, lupa aku. Oke, ini yang modifikasi Newton Raphson, modifikasinya aja. Oke, kita coba metode Newton ya. Metode Newton. Oke, Newton ini pakai matrix Jacobi tadi ya. Matrix Jacobi. Kalau mau nanya. Iya, gimana? Kalau divergen itu tandanya apa, Kak? Yang maksudnya menyebar nilainya tuh dari kurva atau dari nilai atau dari apa, Kak? Oh, oke. Ini kan teman-teman dapat tabel kan nanti kan? Bener nggak? Iya. Ya, tabel kan. Nah, rupanya tabelnya itu teman-teman dapat X-tolnya itu malah makin tinggi, makin rendah, makin tinggi, terus nggak tahu ngacak banget gitu. Nah, itu udah divergen tabelnya, nggak bisa lagi dibuat. Itu pas di iterasi kayak gitu. Ya, di iterasi itu nilainya, kok nilainya makin naik, kok nilainya malah harusnya Menjauhin nol. tebakan kita 0, rupanya jadi 3 gitu. Terus biar menghindari divergen dikaliin sama lambda. Ya, dikali dengan lambda ini. Oke, Kak. Masih ya? Ya, sama-sama. Oke, udah aman, kebayang? Oke, selanjutnya kita pakai Newton. Newton ini biasanya dengan menggunakan 2 buah nilai X, nilai variabel yang berbeda. 2 buah atau lebih ya. Jadi metode Newton ini ada 2 buah fungsi yang nilainya berbeda, misalkan X, Y, atau X1, X2 gitu ya. Atau X apa ya, AB gitu ya. Nah, ini nilai metode Newton ini dia menggunakan matriks Jacobi untuk menentukan nilai fungsinya agar si fx-nya itu sama dengan 0. Sejauh ini kebayang? Kebayang, Boleh Kak. diulang nggak, Kak? Oh, boleh dulu ya. Kan yang ini kan teman-teman cuman satu nilai kan, x aja kan, agar mendapatkan Iya. nilai fx-nya sama dengan 0 kan. Iya. Nah, sedangkan yang tadi yang Newton Raphson sama, tapi kita bandingkan biseksi sama Newton Raphson. Nah, Newton ini dia ada 2 variabel yang berbeda, misalkan x sama y, x1, x2 atau a, b gitu. Ada 2 fungsi x, y gitu. Sampai sini aman? Oke, paham, Kak. Aman-aman. Paham ya? Nah, setelah dapat ini, caranya adalah matriks Jacobi tadi. Matriksnya gimana? Oke, matriksnya adalah, kalau dia 2 buah ya, 2 buah itu berarti matriksnya 2 kali 2. 2 kali 2 df1 per dx1 gitu ya. 1 df2 per dx1. Berarti fungsi ini sama ini menyatakan baris kan. Barisnya itu fungsi 1, fungsi 2. Terus yang ini per dx2, ini df2 per x2. Berarti ini menyatakan baris fungsi f, baris f1 dan baris f2. Yang ini menyatakan variabelnya, variabel x, x1 dan variabel x2.
dikali dengan apa ini? Dikali dengan apa? Dikali dengan nilai settlement, apa sih namanya? Deviasi, apa sih namanya? Perubahan delta lah. Delta terkecil ya. 1,1 misalkan, delta 1,2. Sama dengan fungsi min F1 dan min F2. Nah, ini fungsi Jacobi. Berarti rumusnya fungsi turunannya dikali dengan delta sama dengan minusnya. Sejauh ini masih aman nggak ini? Aman, Kak? Aman ya? Oke. Kalau delta ini rumusnya adalah X1 dikurang X0 ya. Gitu, tapi kita cari delta dulu aja. Oke, misalkan ada mana ya soalnya? Ada contoh soal ini ya, soal Newton. Kita coba searching soal Newton. Selain kita menggunakan contoh soal. Hukum 2 Newton sih. Metode Newton ya. Coba ini soal ini ya. Kayaknya gede banget 57 ya. Apa yang paling kecil ya? Newton Raphson. Oh ini 4 kali 4. Nah, kebanyakan ya fungsinya. 4 kali 4. Oke, kita desain aja lah ya. Misalkan ada fungsi f x1, x2. Berapa? Ada yang ide nggak cara soalnya? Mau berapa? Nilai ya. Aku coba tapi ya F2-nya kita kecilkan nilainya. X2 ditambah XY dikurang 10 sama dengan 0. Terus X1, X2 sama dengan Y ditambah 3XY kuadrat ditambah 3 gitu sama dengan 0. Oke, cara yang pertama adalah dengan cara kita tebak dulu berapa nilai X awal dan Y awalnya. Tebakan awal berarti X0, Y0 gitu ya. Sama dengan kalau teman-teman masukin 0 min 10 gitu ya. Kalau masukin 1 kalau masukin 0,1 maka min 10. Kalau masukin 1,1 min 8 1,4 1 ditambah 4 min 6 min 5 masukin 1,4 4 ditambah jauhan ya ini ya. Ini min 10 kalau 1 ditambah 0 tambah 3 4. Oh, kita coba aja ya. Cobain 0,1 gitu. Oke. Udah tahu 0,1 berarti
F0-nya berapa? F10 ya. F10 adalah min 10. Sedangkan F2-nya nilainya 1 ditambah 0, 4. F2-nya sama dengan 4. Oke. Nah, dari matriks Jacobi tadi, teman-teman turunin. Turunin terhadap X1 dan turunin terhadap X2. Berapa turunannya terhadap X1 ini? Ini X, Y ya. Silakan ada yang mau diturunkan yang F1 turunan terhadap X. 2x tambah y. 2X ditambah Y. Benar kan, Kak? Benar kok, benar. Benar. Yang F2 turunannya terhadap X, terhadap Y. Terhadap y. Hmm. F1 terhadap y. Terhadap Y. F1 1 tambah y. F1 terhadap y berarti, Kak. Iya, ini F1 terhadap X. Ini F2 terhadap Y. Ini DF1 terhadap DF2 terhadap X. Tambah 6. Tanam Bukannya di X. F1 terhadap X, ini F1 terhadap Y ya? Oh ya, F1. F1 ya, F1 terhadap Y. Iya. F1 terhadap Y berapa? Berarti X. Iya. CX. Terus yang ini F2 terhadap X. Tiga. 3. Terhadap X kan? Berapa? 3 3 kuadrat. 3 kuadrat. DF2 terhadap Y. 1 plus 6X. Iya, 1 plus 6X. 6 Y. X. 6X ya. Iya. 6X ya. Kan Y-nya pangkat 2 nih. Jadi kan pangkat 1 kan. Kalau diturunkan. Oke, terus jadilah matriks Jacobi-nya, masukin nilai X0, Y0-nya X-nya 1, X-nya 0, Y-nya 1. Oke, dimasukin di sini. Matriks Jacobi-nya tadi. Dikali dengan delta 1,1, delta 1,2 gitu ya. Berapa masukin 0 sama 1? Masukin 0. 0 sama 1 berarti 2X ditambah Y. 0 sama 1 berarti nilainya 1 gitu ya. Kalau masukin ini 3Y kuadrat, masukin ini jadi 3. 3. Masukin ini 0 gitu ya. 0. Terus masukin yang di sini. 1 tambah 1. Oke, di sini berapa? Minus ini. Minus 10 berapa? 10 ya? 10. Terus yang di sini minus 4. Iya. Oke. Tapi yang nilai ini minus kan, Kak? Yang aslinya? Iya, nilai ini kan minus kan, F1-nya. Masukin deh 0, misalkan 0,1 kan. 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 10. Kan minus 10 kan? 10 kali minus berarti 10. Oh, jadi sama minus 4, oke. Karena minus kan ini, nilainya minus. Oh ya. Nah, yang tadi 4 jadi minus 4 gitu ya. Oke, caranya selanjutnya. Berarti delta 1,1, delta 1,2 sama dengan? Dideterminanin. Ya, 1 per 3. Aku nggak gitu caranya. Iya, nggak. Aku lupa caranya. 1 kali 1. 1 ditambah 0 kali 3. 1. Hah? Gimana? Determinan kan? Iya, determinan. Betul. 1 kali 1, 1. Dikurang terus. Dikurang 3 kali 0 kan? Iya.
Oh ya, oke. Oke, terus di sini? Berarti itu 1. 1. Min 3. Min 3. 0. 0. 1. 1 gitu ya. Kenapa ini sama? Karena kalau kita balikin nilainya 1-1 ya. Seharusnya 1 ini tuh yang ini. Gitu ya. Yang ini diminuskan. Enggak dong, ini 0. Ini min 3 di sini. Oh iya, kebalik ya? Kebalik. Oh, maaf. Berarti cuma diminusin aja? Iya, yang pokoknya yang B sama C-nya diminusin. Ini minus 3, ini 0 ya. Ini minuskan. Ini dibalikin. Apa sih namanya? Ini harusnya kalau misalkan 1, 2, berarti 2, 1 ya di sini ya. Dikali dengan 10 dan minus 4. Ini jangan lupa ya tadi ya, karena ini sama-sama 1 kan. Seharusnya ini D, ini A gitu ya. Oke, berarti ini 1 habis, berarti 1. Berapa hasilnya? Itu 10. 10. Sorry Kak, bener 10 ding. Itu min 30 ditambah kan ya Kak? Ya, dikurang 4 ya, ditambah minus 4 ya. Oh iya, ya min 34. Berarti 1-1. Delta 1, 2. Berarti delta 1-1 sama dengan 10. Terus delta 1-2 sama dengan minus 34. Gitu? Iya Kak. Ya. Betul. Oke, kan ini delta itu rumusnya X1 kurang X0 kan? Iya. X1 kurang X0 sama dengan 10. Ini kan Y1 dikurang Y0 sama dengan min 34. Berarti X1 sama dengan X0-nya tadi berapa? 0,1 kan ya? 0,1. Oh iya, 0,1. 0,1 kan? Nah, ya. Berarti X1-nya berapa tambahan baru? Berarti 10 ditambah X0, 10. X0-nya 0. Oke. Iya. Berarti Y1 sama dengan? Sama dengan min 34 tambah Y0. 3. Min 35 gitu ya. Hah? 35 kan? 33 dong Kak. Y1 dikurang 1 sama dengan min 34. Oh iya, min 33 ya? Iya. Oke, dah ini nilai X1, Y1-nya untuk masukin di sini, ulang lagi fungsi ini. Tapi nilainya adalah yang ini. Tapi jadinya berarti berarti nyarinya X2 kan Kak? Ya, cari X2 lagi. Coba awalnya ini. Muka nggak ada yang ini. Oke. Lanjut Kak. Kebayang nggak stepnya? Step Jacobi tadi? Kebayang, cuman Ini masih. Kenapa ya, Kak? gimana? Kebayang? Kebayang, cuman aku suka masih bingung nentuin turunan Jacobinya. Turunan Jacobi. Ini berarti ini kalau baris itu fungsi F1, fungsi F-nya kita turunin terhadap 2 variabel gitu ya. Kalau baris ini ya, baris 1, baris 2. Kalau dia 3 persamaan berarti 3 kali 3 ya nanti. Ini cuma 2 persamaan kan. Oh, berarti 3 variabel dong? Iya, kalau 3 variabel tadi, 3 variabel berarti 3 persamaan. Berarti Oke. kita turunin 3-3-nya gitu ya. Oke. Kak, Ya. ini apa sih nafas? Yang iterasinya selesai sampai kapan? Rumusnya? Oh, iterasinya sampai kapan? Oh iya. Kan di sini ada X-tol juga kan? Iya. X-tolnya rumusnya misalkan X1 dikurang X2 per X2. X2 sorry, per X2 juga boleh. Iya. Juga boleh. Sampai X-tolnya kapan gitu? 0,001 gitu ya. Oke. Jadi teman-teman cari sampai itu. Tapi kan udah tahu nilai X1-nya, nilai X-nya udah tahu kan. Ini boleh apa aja kan Kak? Misalkan X2 dikurang X1 per X1. Bisa juga. Kak, itu berarti rumus X-tol itu berlaku untuk semua metode? Iya, berlaku semua metode. Rumusnya sama terus? Maksudnya kayak sama. Oke. Ya, Oke. rumusnya sama semua kok.
Oke, makasih Kak. Jadi biar nggak terlalu banyak nulis apa sih? Biar nggak terlalu banyak ini hafalannya untuk toleransi. Siap, makasih Kak. Yuk sama-sama. Oke, udah ini yang semua ya yang udah diajarin nih, yang di PPT ya. Udah kan? Udah semua kan ini yang PPT? Atau belum? Oh ya belum, Deng. Ada. Kak, mau nanya. Tapi aku nggak tahu ini ngulang pertanyaan apa nggak. Memastiin aja. Berarti kita ngakuin literasi ini sampai salah satu nilai 0 kan? Salah satunya ekstolnya atau ininya nilai ekstoleransinya cukup untuk berhenti. Maksudnya gimana, Kak? Kan tadi teman-teman udah tahu tuh ada ekstol gitu ya, dan yetol gitu ya. Hmm. Untuk salah satunya terpenuhi juga boleh. Nanti terpenuhi salah satunya bisa jadi berhenti gitu nilainya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke. Oke, kita belajar yang mana lagi ya? Yang nomor 2. Metode substitusi dan metode Wexten. Kalau Excel yang aku kasih tadi, ini. Kenapa sih? Ini metode Wexten. Metode Wexten itu kayak nilainya cuma 2 dikasih, tapi cuma satu nilai 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 tebakan gitu ya. Misalkan ini persamaan yang bebas aku kerjain sih tadi. Nah, oke, gampangnya adalah kalau misalkan ya metode substitusi ya. Metode substitusi berurut. Kan teman-teman punya fx tuh. Fx-nya misalkan apa ya? Bebas, teman-teman mau berapa x-nya? Boleh disebutin nggak? X kuadrat plus berapa? 6X plus 3. Sama dengan 0 kan? Nah, Kalau substitusi berurut ini, x-nya akan menjadi gx. Gitu. Nah, x sama dengan gx kan? Maka ini kan x kuadrat ditambah 3 itu sama dengan minus 6x kan? Betul? Maka, gimana? Boleh ulang nggak? nah, kan metode substitusi berurut ini, jadi kita mengganti si fx ini yang sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Kebayang? Oke. Nah, ini kan aku pindah ruas nih, yang ada x-nya. Pindah ke sini. Maka x sama dengan? Berarti X sama dengan X kuadrat plus 3 per min 6, gitu ya? Ya. Oke, maka di sini adalah gx-nya. Oke, kebayang? Ini x dan gx ya, gx-nya ini. Oke, setelah itu teman-teman tebak nilainya. Oke, mau nebak berapa tebakan awal? Cuma satu nilai. Berapa nilai x-nya? Yang mendekati 0 ya. Kalau min 1 berapa? Min 1. 1 ditambah min 6. 1 dikurang 6. Tambah 3. Masih jauh sih. Min 5 tambah 3 kan min 2. Min 2. Kalau dia 0? 3. Oh iya. Dekatan 2, min 2.
Dekat min 2 ya, berarti min 1 ya. X0 sama dengan min 1. Maka ada X dan GX. Maka X-nya min 1 gitu ya. Masukin GX-nya, min 1 tadi nilainya min 2. Nah, si min 2. Oh, gimana? Masukin dulu Kak ke dalam GX. Oh iya ding, benar-benar. Berapa jadinya? Tadi berapa ya? 4 per min 6. Berarti min 2 per 3. Oh iya ding. Min 1. Iya kan Kak? Bentar, ini tadi nilainya berapa tadi? Min 1 ya? Min 1. Min 4 per min 6. Oh iya. Berarti kalau min 1 tadi berapa? 4 per min 6 ya? Iya, tapi bisa dihitung jadi 2 per min 3. Min 2 per 3 gitu ya. Ya. Nah, yang ini min 2 per 3 jadi X-nya. Oh ya, ingat. Oke. Sampai sampai X-tolnya. Nah, jadi X-tol apa rumusnya? X2 min X1 min X bebas. X2 kurang X1 per X1 juga boleh, atau X2 kurang X1 per X2 juga boleh. Nilainya di sini kan, ini X2-nya, ini X1-nya gitu kan. Udah, tentukan sampai X-tolnya tadi. Tapi berarti kalau gitu yang menentukan si X-nya itu ternyata kurang dari 0,001 si GX-nya ya, Kak? Iya, si X-tolnya dong. Oh, si X-tol. Kan X-tol tahu tadi 0,001 tadi kan? Oke. Yang ini. Ini ada X-tolnya nih. Kubet lah. Nah, ini tadi. Nah, kalau misalkan ini X kuadrat. Oke, yang dari teman-teman dah soal tadi berapa ya? Yang soal tadi aku pindahin ke sini. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 3. Maka GX-nya adalah berapa GX-nya? Pangkat 2 ditambah 3. Tambah 3 dibagi min 6. Bagi 6 ya. Bagi min 6. Oke, X-tolnya teman-teman misalkan 1,001 gitu ya. Tebakan awal tadi berapa? Min 1. Min 1. Oke, berarti di sini min 1. Teman-teman cari GX-nya tadi dengan menggunakan nilainya min 1 pangkat 2 gitu ya. Iya. Pangkat 2 ditambah 3 dibagi min 6 gitu. Iya, Kak. Oke, nilainya min 0,67 kan? Betul ya. Nilainya ABS juga. Oke. Kan udah dapat tuh nilainya segini gitu ya. Oke, udah dapat nilainya. Nah, ini kan naik lagi nih X-tolnya, toleransi makin tinggi kan. Harusnya toleransi makin rendah. Berarti nilai dari min 1 sampai 2 sini kan naik tuh langsung. Bener nggak? Dia divergen. Kebayang nggak divergen itu nilainya langsung toleransinya makin tinggi banget. Berarti itu salah ya Kak tebakannya itu gimana? Tebakan awalnya ya salah. Tapi pada saat kita mencoba tadi min 1 udah dekat sama 0, nggak apa-apa. Pada saat dia nilainya 2 tadi X-nya langsung konvergen kan? Langsung divergen kan sampai dia iterasi kedua kita. Oke, setelah Tahu itu dia divergen itu karena dari X-tolnya langsung naik ya Kak? Ya, X-tolnya langsung naik, langsung jauh banget gitu. Oke. Tapi kalau misalnya X-tolnya ternyata naiknya dikit? Nggak apa-apa, kalau naiknya dikit nggak apa-apa sih. Masih bisa dilanjutin ya? Ya, masih bisa dilanjutin. Ini jauh kan X-tolnya? Jauh. 0,7-an lah. Nah, setelah itu X-tolnya turun. Tapi ini kalau dia turun langsung, dia namanya konvergen ya. Kan selalu turun nih nilainya. Nah, ini konvergen.
Nah, karena dia udah konvergen, berarti kita cari nilainya yang mendekati X toleransi kita 0,01. 0,01 di sini ya. Bisa saja 1,6054 nilainya atau 56. Gitu caranya untuk metode substitusi berurut. Berarti nilainya 1,6054. Gitu. Kebayang untuk nilai yang substitusi berurut ini? Bayangannya adalah GX-nya kita jadiin X gitu ya. X-nya sama dengan berapa. Nanti itu jadi GX. Oke? Kalau mau nanya, Boleh, silakan. yang substitusi berurut itu yang kemarin pakai model kayak 50%, 10%, 90% bukan sih, Kak? Apa 50. beda ya? Beda-beda. Itu metode apa, Kak? Itu metode, oh iya ya, sama Wexton itu metode itu juga. Itu contoh soalnya di pemrosesan, di proses. Kak, tapi aku mau nanya, berarti kan untuk yang yang pemrosesan itu, untuk Hmm, yang apa sih namanya aliran pertama, yang ya. pokoknya yang ke nol, itu berarti Hmm, dia cuma melewati doang kan, Kak? Dia nggak bakal keluar, tapi dia balik lagi ke awal kan? ya, karena ini, kenapa dia di nolnya nggak ada, itu karena dia memenuhi ruang dulu. Karena dia Hmm. apa sih namanya? Karena dia kosong terus kita penuhi, baru dia tuh kalau ada tambahan baru dia menjadi, kalau udah stabil baru dia nambah lagi gitu. Nah, itu kalau kan itu contohnya kemarin cuma satu tahap doang ya, Kak, yang 50%. Nanti bakal ada nggak sih, Kak? Anggapnya itu kayak tangki lah yang 50% itu. Nanti ada 2 tangki atau 3 tangki, itu bisa nggak, Kak? Bisa, kita coba ya contoh soalnya. Oke. Tapi berarti itu tetap dihitung kan, Kak? Yang penting nggak keluar aja kan, balik lagi dulu kan? Ya, oke. Kita coba deh Oke, oke. soalnya untuk yang metode Newton ini. Misalkan ada suatu pemrosesan pangan lah ya, teman-teman tahu di pangan gitu ya. Suatu bidang gitu ya, yang masuk di sini suatu proses, apa sih namanya? Teman-teman mau masukin sebenarnya titik keseimbangan lah ya. Berarti umpannya teman-teman mau inputin suatu fungsi pangan gitu ya. Ada 100.000 bahan pangan gitu. Nah, terus ada proses yang kedua, itu harus melewati proses pendinginan dulu atau apa gitu ya. Yang mana itu merusak si bahan pangan ini hampir 30% gitu ya. Gitu di prosesan kedua yang pertama. Nah, di prosesan kedua ini 30% ini sisanya atau 70% lah, 70%-nya bisa digunakan gitu ya. 70% bisa digunakan, setelah itu proses ketiga ini proses pengeringan gitu ya. Proses pengeringan yang hanya outputnya bisa terjadi hanya sekitar 20%-nya. Dan 80%-nya itu kembali lagi ke proses pertama untuk di-recycle lagi. Berarti 80%-nya naik ke atas gitu. Berarti di sini ini metode Newton ya. Aplikasi metode Newton misalkan dari pangan gitu ya. Teman-teman masukin bahan pangannya 1.000 setiap proses gitu ya. Setiap proses pengulangan gitu. Nah, di hari pertama teman-teman harus memampatkan semuanya dulu, apa sih namanya, menstabilkan mesinnya. Secara garis besarnya, menstabilkan mesinnya. Pada saat mesin sudah stabil, baru proses ini akan berjalan semestinya. Dari sini kebayang nggak, teman-teman? Kebayang nggak? Kebayang ya? Nah, misalkan nih, kebayang ya, berarti proses pertama ada 1.000 bahan pangan. Terus berarti ini isinya 1.000 kan? Nah, pada saat ada prosesan pengeringan gitu ya, 70% bisa digunakan. Berarti yang di sini tinggal berapa?
Dari proses 2 ke 3. Itu 70% kan, Kak? Iya, 70%. Jadi tinggal 300. berarti tinggal 70% bisa digunakan. Berarti sekitar berarti 7.000. 7.000 gitu ya. 7.700. 700, sorry. Oke. Setelah 700 tadi 700 berarti di sini di proses ketiga pada saat pengeringan sini 700 kan. 20%-nya bisa dijadikan bahan ujung gitu atau bahan yang udah jadi. Berarti yang keluar tinggal bentar. Ini proses pertama, iterasi pertama. Iterasi pertama itu membuat fungsi yang ini dari 1000 menjadi fungsinya 700. Dan ini proses pertama itu tidak melewati proses keluar dulu. Oke, aman, kebayang nggak ya? Dia nggak keluar dulu. Berarti di sini tuh pure 100% masuk lagi ke fungsi awal di sini. Berarti 700-nya masuk ke sini lagi gitu. Yang 20% nanti pada saat iterasi pertama, iterasi nolnya ini ya. Aliran pertama lah. Oke, aliran pertama berarti 1000 ditambah 700 ini, berarti kan 1700 kan. Dikali dengan yang untuk proses kedua, berarti ini 1, ini 2, ini 3 di sini. Proses keempat di sini. Ada proses ke-5 di sini. 1000 keempat di sini 5, itu 700 yang masuk. Berarti yang 1 ditambah 5, 1700. Yang kedua kan 70%-nya kan. Berarti kalau udah proses pertama ini inputannya 1000 terus gitu ya. Berarti yang kedua, 2 itu adalah 1 ditambah 5. Ini ditambah ini jadi 1700. Yang ketiga berarti proses ini 70%-nya. Berarti 1700 dikali 0,7. Yang keempat berarti 0,2 dikali dengan ini. 0,2 dikali dengan ini. Yang kelima berarti sisanya 0,8-nya dikali dengan yang ini. Gitu sampai ininya selesai. Yang 2 tadi 1 tambah 5 juga. Itu proses kalau aku jelasin yang contoh soal itu ya, yang Newton. Kebayang ininya, prosesnya? Masih belum? Kebayang. Kebayang ya? Berarti di proses satunya tuh selalu 1000 kan, Kak? Ya, selalu 1000. Atau inputannya mana tahu kan pada saat ada produksinya melemah, dikurangi juga bisa itu. Inputannya beda-beda. Tergantung dari inputan tadi apakah konstan 1000 terus atau mesinnya bisa menampung 500 juga boleh gitu inputannya. Tergantung dari inputan tadi. Kan dia nginput kan masukannya. Oke, aman, Kak. Aman ya? Oke, selanjutnya metode Wexten ya. Sebenarnya metode Wexten itu metode cepatnya dari metode substitusi ini. Jadi gampangnya gitu. Ada yang lebih cepat lagi gitu. Ada namanya metode Wexten. Metode Wexten itu berarti yang ini dicepatin lagi. Ada 2 nilai ya. Fungsi tadi x0, gx0. Dan ada x1, gx1. Nah, nanti nilainya kalau mencari x2, maka x0 kali gx1 dikurang dengan x1 dikali gx0 gitu ya. Dibagi dengan x0 dikurang gx0 dikurang x1 ditambah gx1. Soalnya ini tekstual banget ya. Tekstual. Jadi teman-teman bisa hafal aja kok. Ini metode Wexten. Caranya kalau kita pakai Excel ya. Ini Wexten itu. Jadi dia
cuma butuh 8 berapa ini ya? Oh, belum selesai yang soalnya tadi. Sama dengan ini masalah Ctrl C Ctrl C. Oke. Nah, ini nilainya kelihatan nggak ini divergen? Di mana divergennya? Di iterasi 3 sama 4 gak sih? Ya, iterasi 3 sama 4 dia langsung, soalnya di iterasi kedua udah turun. Tapi rupanya di iterasi 3 sama 4 nilainya malah naik, jadi divergen ya ini ya nilainya. Terus pada saat dia udah divergen, rupanya kembali lagi ke konvergen, nilai turun lagi. Gitu. Kak, aku masih nggak paham Weinstein itu kenapa di Excel cuma X sama GX doang. Kenapa? Aku nggak Kenapa? paham. Aku nggak paham kenapa di Excel cuma X, GX doang buat metode Weinstein. Hmm, oke. Yang si Wexten tadi, dia memutus rantai si yang substitusi ini. Karena ini butuh waktu 42 kali iterasi. Sedangkan Wexten itu merubah menjadi 9 iterasi saja gitu. Kenapa kita hanya X sama GX saja? Karena si Wexten ini uh, yang lebih cepat, bilangnya lebih cepat sih sebagai iterasi simulasi teknik kimia. Atau ya di teknik pangan sama. Jadi teknik pangan juga butuh ini juga untuk melakukan proses program simulasinya. Itu extend. Tapi aku nggak paham kayak hubungan sama rumus yang tadi kakak jelasin itu loh. Rumus yang tadi ya, yang ini. Kayak kenapa X-nya min satu mungkin karena emang tebakan awal kan. Terus kayak tiba-tiba Hmm, cuma dapat GX doang. Tadi kan kakak X-nya itu yang ada dua persamaan gitu kan kak? extend Iya itu nggak sih? cuma satu persamaan aja sih. Tadi yang X0, X1 gitu-gitu itu apa kak? Ini X0 sama X1-nya ini. X0, ini X1. Dua ini. Karena itu sama juga, ini sama yang di substitut berturut. Nah, yang Hmm. bedanya dia di X2-nya berbeda lagi. X2-nya ada fungsi ini. Masukin ke rumus yang tadi gitu. Iya, rumusnya tadi. Oh, berarti tetap aja dong kita harus, kalau di Excel harus ngelakuin metode yang, apa sih namanya, substitusi berurut dulu, baru di iterasi keduanya pakai rumus Wettstein. Ya, iterasi keduanya. Dari X0 sama X1 tadi, dapat kan nilai X-nya kan? Nanti di Iya. iterasi keduanya ada fungsi ini, kita pakai. Fungsi yang tadi X2. Oh, oke Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti ini ya, fungsi iterasinya. Dari aku cukup sama Asna. Oke, aman. Nanti ini nilai X-nya berapa, guys? Yang soal yang ini? Ini ya. Oke, ini nilai X-nya yang baru. 6056. 1,6056. Kok sama ya nilainya ya? Kok 1, oh, pantas. Maaf, ini ada yang salah. Eh,
Oke. Nilainya di sini ya, maaf. Nah ini. Nilai X-nya minus berapa? Minus 0,5505. Kalau yang ini nilainya udah benar kok. Oh, bedanya. Oke, udah. Masuknya di sini ya. Hijaunya. Oke. Ini ya jawabannya ya. Jawabannya di sini. Oke, ini 7. Ini 5. Cuma memutus 2 aja. Oke. Sip. Kalau nggak ada, kita cukupkan atau ada yang mau tanyakan lagi? Ini aku share lah PPT-nya juga sekalian. Kakak ada cara MATLAB-nya nggak? Cara MATLAB-nya ya. Buat yang metode itu. Ini baru aku develop tadi ininya. Aku coba buat lah ya MATLAB-nya nanti. Kalau